mencari keuntungan dengan memasak untuk genderuwo. Percaya tidak percaya, Acun menyusuri pantai Pandansimo yang malam itu hanya diramaikan oleh cahaya bulan dan debur ombak. Ia sendirian malam itu dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil langkah agar kakinya tidak terkena ombak. Di tangannya sebuah bungkusan besar dengan plastik berwarna hitam. Ia jaga dengan hati-hati, seakan-akan tidak boleh terjatuh. Mulutnya tak berhenti merapal sesuatu yang sepertinya sedang ia coba ingat. Percaya tidak percaya, Acun sudah berkali-kali hanya pulang dengan membawa sial setiap bermain togel. Ia sudah memasang berbagai nomor yang menurut dirinya atau rekan-rekannya jitu, namun malah dikecewakan. Beberapa pohon pun ia pernah datangi, mulai dari pohon beringin hingga pohon gayam, tapi tetap saja hanya membuat dirinya terlihat bodoh. Rasa frustasi yang semakin meningkat seiring kekalahan yang ia dapati membuatnya harus mendatangi seorang dukun ternama di daerahnya yang bernama Mbah Supri. Mbah Supri memang dikenal memiliki berbagai metode klinik yang diberikan untuk masalah-masalah milik pasiennya. Kamu bikin sate gagak di tempat yang sudah aku sebut tadi. Terus jangan lupa baca mantranya, ucap Mbah Supri mencoba untuk mengingatkan Acun. Sebenarnya Acun tidak perlu melakukan semua ini, mengingat ia memiliki warung bakso dan juga menyewakan 5 buah sepeda motor untuk keperluan ojek. Tapi judi merupakan sebuah kegiatan yang membuat candu, sehingga setiap akhir pekan ia memilih untuk bermain togel ketimbang menghabiskan waktu dengan keluarga. Sesampainya di tempat yang menurut Acun cocok, ia mulai membuka bungkusan yang bawa. Terdapat daging gagak, tusuk sate, arang, tunggu dan kemenyan. Sebagaimana aturan yang disebutkan oleh Mbah Supri untuk menjalankan proses pesugihan ini, Acun juga membuka seluruh pakaiannya. Ia sendiri tidak tahu untuk apa membuka baju, tapi untuk apa juga memikirkan sesuatu yang tidak ia ketahui dan memperlambat dirinya saja. Angin menerpa tubuhnya yang kurus, sehingga ia harus sendawa berkali-kali. Sembari mempersiapkan sate, ia berpikir bahwa sepulangnya dari tempat ini, Acun akan meminta istrinya untuk mengerok punggungnya. Tidak ada ketakutan di dalam diri Acun. Ketika mulai membakar sate, ia mencoba mengulang mantra yang diberikan Mbah Supri pelan-pelan untuk sekedar mengingat. Lalu mulai merapalnya dengan suara yang cukup keras. Mantra sudah dirapalkan. Bau kemenyan yang bercampur aroma sate gagak sudah tersebar. Mata Acun mulai terasa pedih. Ia mengucut matanya yang perih akibat asap hingga kemudian ia melihat pelanggan yang selama ini ditunggu-tunggu. Tubuhnya besar dan dipenuhi oleh rambut panjang berwarna hitam dan terkesan tak terawat. Matanya merah menyala dengan taring yang bergantung. Acun tahu bahwa sosok tersebut adalah genderuwo yang disebut
oleh Mbah Surip. Silakan dimakan. Acun mencoba ramah dengan si genderuwo. Ia mengikuti saran Mbah Surip, saran Mbah Supri, bahwa ia harus memberikan pelayanan sama seperti tukang sate kepada pelanggannya. Hanya saja Supri melakukannya dalam keadaan telanjang dan pelanggannya adalah makhluk gaib. Genderuwo itu sudah memakan 3 tusuk sate yang sebenarnya Supri tidak tahu itu enak atau tidak. Yang sebenarnya Acun tidak tahu itu enak atau tidak. Tapi sate keempat sudah diambil lagi saja oleh si genderuwo. Hal tersebut akhirnya membuat Acun merasa lebih tenang. Tidak ada yang tersisa kecuali kecanggungan. Ia hanya menunggu sang genderuwo menjawab apa yang ia pinta sebagai bayaran, sebuah nomor togel. Tak lama, genderuwo tiba-tiba menggoreskan kuku-kuku panjangnya ke atas pasir. Acun memperhatikan dengan seksama apa yang sedang ditulis oleh genderuwo. 5, 3. Meski bingung kepada genderuwo yang ternyata paham dengan nomor togel, ia merasa sangat senang. Ia merasa sangat senang karena mendapat bayaran yang setimpal. Ketika genderuwo tersebut menghilang dalam satu kedipan mata sebagaimana ia muncul, Acun bergegas mengenakan pakaian, membereskan sisa dari ritual sate gagak, lalu pulang dengan penuh rasa percaya diri. Mbah Karto, saya datang ke sini untuk memohon petunjuk pesugihan babi ngepet. Malam itu, Acun menemui Mbah Karto, dukun yang ia kenal dari kerabatnya. Mbah Karto hanya memandangi Acun dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan orang-orang putus asa. Adapun Acun memasang wajah memelas karena hanya Mbah Karto yang menurutnya dapat menyelamatkan harta bendanya yang raib akibat bermain kecanduan togel. Percaya, tidak percaya. Cerita ini hanya reka ulang dan dibacakan dari sebuah website. Reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka.